sejumlah artis pernah terjerat kasus video syur yang beredar di media. Kasus yang menggemparkan publik di tahun 2010 adalah video syur yang melibatkan Nazril Irham alias Ariel Noah, Luna Maya, Cut Tari, dan beberapa lainnya. Akibat kasus ini, Ariel sempat masuk hotel Prodeo. Kemudian di awal tahun 2021, Gabriela Larasati, salah satu artis sinetron, mengalami aksi pemerasan dan pengancaman sebelum akhirnya video syurnya disebarluaskan di media sosial. Masih di tahun yang sama, muncul video syur mantan istri Gading Martin, Giselle Anastasia, bersama dengan kekasihnya. Kasus terakhir yang juga menghebohkan video syur mirip artis Rebecca Cooper. Itu dia beberapa kasus ya soal konten asusila yang kemudian berjalan atau diteruskan ke meja hijau atau hukum. Saya mau ke Uni Febi untuk melihat bagaimana perbandingan antara perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus konten asusila yang tersebar. Silakan Uni. Baik, terima kasih. Ya. Kalau kita lihat terhadap kasus yang baru saja kita tonton, ada beberapa kasus yang terkait dengan konten asusila. Ya. Kalau kita kaitkan dengan penegakan hukum dan perlindungan hukum, ini ada beberapa pasal dan beberapa undang-undang yang bisa terkait dengan kasus yang seperti ini. Yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu di pasal 27 itu menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat orang dapat mengunduh atau dapat mengetahui informasi elektronik atau data elektronik yang mengandung unsur asusila. Itu diancam dengan pidana. Berapa tahun? Ancaman pidananya adalah maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Oke. Nah, itu Undang-Undang ITE. Artinya kalau orang itu mentransmisikan, mendistribusikan, kalau mendistribusikan itu dia mengirimkan dan menyerahkan konten itu kepada banyak orang, ya, atau mentransmisikan, dia menyerahkan atau mengirimkan konten itu kepada satu pihak, Ya. atau dia membuat orang dapat mengakses konten itu. Baik. Nah, itu bisa kena. Oke. Yang pertama ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Pornografi. Nah, di Undang-Undang Pornografi itu adalah setiap orang yang membuat, kemudian menjual, mendistribusikan, kemudian memproduksi, mengekspor, mengimpor gitu ya, yang mengandung pornografi. Ya. Nah, itu dapat diancam dengan ancaman minimal 6 tahun penjara, minimal 6 bulan, maksimal 12 tahun penjara. Oke. Dan atau denda minimal 250 juta, maksimal 6 miliar. Oke. Nah, dalam kasus seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama yang bisa dikenakan itu adalah mentransmisikan, mendistribusikan, mentransfer atau membuat orang dapat mengakses Ya. konten tersebut, itu dapat kena. Yang satu ada yang dikatakan di Undang-Undang Pornografi, membuat saja itu bisa kena. Membuat saja kena. Tapi membuat itu kalau kita lihat di penjelasannya, di penjelasan undang-undang itu, kalau dia membuat untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka itu tidak bisa kena. Jadi yang dikatakan membuat yang bisa kena unsur itu adalah dia membuat itu untuk dia jual, dia distribusikan, dia ekspor, dia impor, dia pertontonkan, dia lihat, dapat diakses orang. Nah, itu baru bisa kena. Tapi kalau dia hanya membuat dan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk dirinya sendiri, dia tidak ada mens rea atau niat untuk menyiarkan kepada orang lain, mempertontonkan kepada orang lain, mentransfer kepada orang lain, maka itu dia dilindungi di situ. Oke. Cukup clear, Uni. Dalam kasus artis yang diduga mirip Rebecca, bagaimana posisi hukumnya di situ? Iya, kalau kita lihat dari kasus yang mirip Rebecca ini, pertama kita harus melihat dia membuat atau tidak. Nah, kalau info yang kita dapat di media, itu kan dia dalam keadaan dalam tanda kutip tidak sadar tadi seperti yang dikatakan oleh Dinar tadi atau juga. dalam pengaruh Pengaruh sesuatu. Nah, artinya kan dia tidak membuat. Ya, kecuali pengaruh itu memang dia sadari sudah direncanakan berdua dengan orang yang membuat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalaupun dia membuat untuk dirinya sendiri, misalnya dia bersama pasangannya dan hanya untuk mereka berdua tanpa mereka mentransmisikan atau mentransfer kepada orang lain, tidak berniat menjual, tidak berniat mengekspor, tidak berniat mengimpor, tidak berniat untuk hal lain dipertontonkan, maka itu tidak bisa dikenakan. Oke. Maaf, teknisnya berarti begini, kalau disimpan di alat A, berarti harus hanya ada di alat A. Alat A dan di password atau disimpan ada hal yang tidak bisa diakses oleh orang lain. Ada keamanan. Ada keamanan di situ. Jadi ketika saya mentransfer ke sini, nah itu bisa kena. Sudah bisa kena. Tapi itu kan di handphonenya si artis yang mirip Rebecca. Artis yang mirip. Enggak, maksudnya di handphone, bukan handphonenya dia. Oke. Iya. Ini kan berarti kan handphonenya si yang membuat. Si yang membuat. Karena dia sendiri nggak megang data itu. Iya. Itu artinya kalau dia yang membuat kan tadi bisa masuk dia membuat, tapi untuk kepentingannya sendiri itu dalam arti dia berdua kan tokohnya ya. Mereka berdua kan pelakunya, dalam arti mereka berdua pelaku, mereka berdua membuat dan hanya untuk kepentingan mereka berdua. Ini kan mirip dengan kasus tadi yang dicontohkan di sebelum yang tadi di sebelumnya kasus tadi Gisel, kasus sebelumnya Ariel, kasus Gisel, kasus Ariel. Dan itu ada perbedaan antara Gisel dan Ariel juga sebenarnya. Apa gitu kan. perbedaannya? Kalau di Gisel itu mirip dengan Rebecca, cuma bedanya kan Gisel yang membuat. Kalau Rebecca kan yang membuat pasangannya. Nah, kalau diduga ya di dalam itunya. Nah, diduga dialah yang membuat kemudian tapi tidak bisa dikenakan karena kan dia membuat untuk dirinya sendiri. Dia tidak mentransfer kepada siapapun. Nah, kalau seandainya itu sekarang menjadi ranah penyidikan, itu kan yang lagi dilihat apakah dia mentransfer atau tidak kepada orang lain, apakah dia ada niat untuk mempertontonkan kepada orang lain, apakah dia ada niat untuk memperlihatkan dan kepada orang lain. Nah kan itu yang menjadi catatannya. Di gitu. kasus Ariel nah sementara di kasus Ariel, kalau kita baca di putusannya kan kita sudah bisa akses ya di putusannya. Kenapa berbeda? Ariel karena di Undang-Undang ITE, karena di Undang-Undang ITE tadi kan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat orang dapat melihat gitu ya, atau membuat orang dapat mengetahui yang ada di dalam penyimpanannya itu. Konon kabarnya itu kan disimpan seperti di PC gitu ya. Di PC itu bisa diakses oleh beberapa teman-temannya yang di sana. Nah, itu ada teori namanya tujuan sebagai kemungkinan. Dengan itu disimpan di situ, tidak di password, bisa diakses oleh orang banyak, maka ada kemungkinan tujuannya dia akan memperlihatkan itu kepada orang lain. Ada potensi unsur ada kesengajaan. potensi unsur kesengajaan di situ. Jadi itu perbedaan antara kasus A, kasus B dengan kasus C. Wow, penting sekali dan sangat berlayer. Oke, Dinar Kenny mendengar seberapa rapuhnya begitu ya posisi perempuan dalam yang namanya konten pribadi, apalagi tadi yang mengandung unsur mungkin asusila begitu ya. Apa sih yang membuat Dinar Kenny juga menganggap bahwa seleb ini menjadi satu target juga nih untuk maraknya konten-konten asusila yang tersebar? Pernah juga nggak kemudian punya pengalaman seperti itu? Silakan kalau mau dibagi, kalau tidak apa-apa. Kalau Dinar tuh sebenarnya bukan ke video ya, pengalaman Dinar itu foto. Jadi foto Dinar tuh diambil ketika Dinar lagi tidur dan itu Dinar memang kayak bawahnya tuh kayak si selimut tuh kebuka gitu dan tidak memakai apa-apa. Jadi dia diambil dan sampai saat ini itu tuh dipakai bahan buat ngancem Dinar sampai saat ini. Seperti apa ancamannya kalau boleh tahu? Kayak misalkan nih Dinar misalkan kelihatan jobnya lancar atau kelihatan Dinar tuh ada kemajuan. Dia itu nge-WA pakai nomor lain karena kan nomornya sudah diblok. Dia nge-WA kayak dijadiin ancaman kayak oh kamu sekarang udah kayak gini ya. Sukses, aku sebarin ya. Sebenarnya itu tuh dia tuh udah aku pernah laporin di 2018. Udah dan kita udah ketemu, udah hapus, ternyata dia tuh masih kayak nyimpen. Kita udah ketemu tapi dia kayak nakal gitu ngopi lagi. Terus sampai saat ini dia itu dijadiin bahan ancaman. Kayaknya baru bulan kemarin dia ngancem lagi. Wow, ini sampai saat ini masih? Saat ini, sampai saat ini. Loh, yang laporan ke polisi? Ada yang mau bertanya? Kalau di polisi bayar nggak? Kasih uang nggak? Bayar lagi nih, kayak Dinar bayar. Silakan nih, senyamannya Dinar. Iya ada. Tuh kan dia bayar. Berarti korban. Nih Dinar jadi korban di sini. ATM-nya. Tapi dia itu kayak gini, dia itu karena orang luar. Ya. Jadi dia tuh pernah bermasalah sama Dinar terus deportasi. Tapi si apa namanya pelaku si foto ini tuh tetap ada. Jadi dia tuh pernah diupload ke sosial media. Untungnya tuh nggak booming kemana-mana. Aku langsung kayak ngubungin. Tapi ya dia dengan minta uang. Makanya ATM-nya. Dijadiin ATM. Iya. Dan kejadian juga kasus ada salah satu itu tetangga aku. Jadi dia kayak butuh uang.
Kalau dia tuh ini beda kasus ya. Iya. Dia butuh uang, terus ada cowok mengiming-imingi, "Ih, nanti aku nikahin kamu ya, tapi kamu kirimin dong video kamu Iya. lagi gitu." Iya. Maksudnya tuh nggak berpakaian. Dia tuh cuma transfer kayak misalkan 500.000 gitu. Terus dia share lah si videonya Konten dia, ini ya, ya. kontennya dia. Akhirnya itu si kontennya dia itu dijadikan bahan buat kayak misalkan minta uang 10 juta, akhirnya lebih besar. Oke. Jadi kayak kena tipu kalau ada tetangga Iya. Dinar seperti itu. Oke, pertama saya prihatin tentu kepada Dinar ya, karena sampai saat ini Dinar masih menjadi korban ancaman dari konten asusila yang diambil Iya. tanpa sepengetahuan Tanpa Dinar. sepengetahuan Dinar sama sekali itu. Oke, Karena lagi tidur. Oke, sesaat lagi saya langsung akan consult juga ini ke Mbak Andi soal hal ini ya, sesaat lagi di Perempuan Bicara.